hari ini ada tindak lanjut daripada agenda kita di GSBI, karena jujur saja dan konsolidasi hari ini kita perluas, jadi lebih melibatkan lagi lebih banyak federasi ataupun konfederasi lain yang memiliki sektor TSK ini untuk ikut berjuang bersama-sama dengan kita. Karena ini, ini sejujurnya bahwa inilah membela anggota dulu. Jadi kita kembali dulu, serikat pekerja itu adalah membela kepentingan anggotanya. Nah ini pasti kepentingan anggota kita, mayoritas. Nah karena selama ini yang kita saksikan dari tahun ke tahun, ketika terjadi pengawalan kenaikan UMP, UMK, UMSP, UMSK gitu kan, yang melakukan konsolidasi dan masa yang paling banyak ikut aksi itu biasanya dari sektor TSK. Bahkan pabriknya di sweeping, akhirnya serikat pekerja setempat dengan manajemen ribut, udah itu SP ada di PHK, habis perjuangan kenaikan upah, kita berurusan dengan advokasi di basis kita di tingkat-tingkat perusahaan. Tapi yang dihasilkan malah sektor TSK ini selalu termarginalkan. Bahkan yang terakhir tahun ini parah banget, dihapus gitu loh. Ya kan, sadis gitu loh, sangat sadis, ya kan? Sangat sadis dan sangat tentu saja dengan tentunya dengan hitung-hitungan, dengan konsolidasi yang dilakukan oleh beberapa pimpinan ini mencoba mengembangkan ide ini kepada kawan-kawan yang belum sempat ikut aksi kemarin. Jadi sifatnya forum ini juga cair aja lah, apa yang perlu kita sampaikan, apa yang perlu dengar. Intinya bahwa sektor TSK ini akan memperjuangkan upah layaknya, berdialog langsung dengan bayar, karena itu ada celah di situ yang kita lihat. Jadi semacam kita sedang bernegosiasi dengan perusahaan, ada perjanjian bersama, dan kita akan mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa menjadi mediator, memediasi persoalan ini. Ya kan, kalau bayarnya nggak mau datang, ya kita desak kementerian, panggil itu bayar, ketemu dengan kita, bicara di sini, ya kan. Nah ujung-ujungnya nanti kita berharap memang, kalau ini memang perjuangan ini mungkin agak berjilid-jilid, kita lihat situasinya aja. Tapi intinya tujuan kita ingin agar ada kesetaraan upah, ada persamaan upah, ada upah layak di kawan-kawan yang hari ini di sektor TSK, yang hari ini mayoritas upahnya itu masih jauh dari kata upah layak nasional. Bahkan jauh daripada hasil 100% KL, hasil perhitungan dari Kementerian, Dewan Ekonomi Nasional, dan BPS itu sendiri. Jadi sebenarnya kegelisahan rekan-rekan yang ada di daerah, khususnya sektor TSK, tanpa menyampingkan sektor lain, ya. Karena kalau bicara sektoral, tempat saya kerja elektronik, ya kan, elektronik, tapi tanggung jawab organisasi dalam rangka mensejahterakan seluruh anggotanya, tentu saja juga kita tidak menginginkan bahwa ada perlakuan diskriminasi terhadap buruh-buruh yang ada di sektor TGSIL ini, yang sampai hari ini nyata-nyata itu termarginalkan, ya kan. Apakah itu mungkin sengaja dilakukan oleh apalagi ini pemerintah atau kawan serikat buruh sendiri yang memarginalkan. Jadi kalau kembali kepada surah Ar-Ra'd ayat 11 bahwa tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri mengubahnya, maka ini saatnya teman-teman TGS ini bangkit, kita perjuangkan upah kita sendiri. Gak usah bicara aturan lagi dah, udah kacau ini pengupahan. Sistem pengupahan kita udah kacau balau, aturannya disetting sedemikian rupa. Bagaimana caranya agar mengakomodir kepentingan kaum pemodal, ya kan? Kita udah tahu itu. Tetapi dilalahnya kadang-kadang konyol juga, kita ikut juga gitu loh. Kan menurut saya kita ini masih waras apa enggak sih berserikat? Kadang-kadang pertanyaan saya itu, kadang-kadang kalau nongkrong sambil apalagi ini bakar-bakar ikan di pinggir kali, kita ini masih waras nggak sih jadi serikat pekerja? Kita udah tahu aturan pemerintah ini busuk, melanggar, ya kan? Apalagi melanggar konstitusi. Pasal 27 ayat 2 jelas sekali, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apa standar penghidupan yang layak itu? Ya upah layak. Apa yang dimaksud upah layak? Ya minimal sesuai dengan survei KHL oleh kementerian. Survei kementerian berapa? Khusus Jawa Barat ya, 4,1.
Tapi faktanya SK Gubernur masih ada upah di bawah 4 juta, di bawah 3 juta, 2,5, 2,6, 2,7. Belum nyampe 3, 2,3 malah ada. Itu artinya tindakan yang tidak berkemanusiaan. Yang dibilang Bung tadi ini. Jadi pekerja-pekerja yang ada di sektor TGS ini sudah tidak diperlakukan secara manusiawi. Ya kan? Mungkin kalian dianggap alien. Makhluk lain yang tidak perlu disejahterakan. Iya, karena jelas ini, ya kan, perwakilan kita yang ada di Dewan Pengupahan, ya seperti dibilang Rudi tadi kan, Rudi tadi dicoba digiring agar supaya ikut meyakini bahwa sektor TGSL ini tidak pantas mendapatkan upah layak, dan itu di ACC dengan cara wall out. Ya kan, karena nggak ada argumentasi lagi, udah wall out aja. Itu kan kalau wall out kan sama dengan menghilangkan hak. Harusnya dia bertarung di situ sampai ini, ya kan. Kalau perlu dia teriak-teriak di medsos keluar, "Oi, buruh TSK mana lo semua?" Mesti begitu, ya kan. Nah, ini yang akan kita coba terobos. Jadi kita mencoba untuk bagaimana memperbaiki sistem pengupahan yang ada di TGSL ini. Karena selain daripada itu mungkin ada yang saya tambahkan tadi, ada semacam undang-undang di negara-negara Eropa atau Amerika itu terkait masalah hak-hak asasi manusia, termasuk upah di dalamnya harus manusiawi, tidak boleh melanggar hak. Lah ini sudah tidak manusiawi, berarti kalau sudah tidak manusiawi artinya terjadi pelanggaran hak asasi di situ. Kan begitu logikanya. Ya kan? Ketika upahmu tidak dimanusiakan, maka itu adalah pelanggaran hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Jadi kesempatan ini kita gunakan untuk bagaimana menimbulkan kesadaran, ya kan? Kesadaran dan cara yang tepat untuk bagaimana menyelesaikan pengupahan. Jadi tahun depan mau SK Gubernur tahun 2030 baru di SK-kan, kita jalan terus gitu loh. Kita tidak terpengaruh lagi dengan aturan dalam negeri yang amat sangat kita benci itu kan. Jadi sudah independen nih ceritanya nih dalam hal negosiasi upahnya. Ya kan, tidak perlu lagi SK Gubernur, nggak perlu lu memasuki sektor ke sektor, bodoh amat, yang penting gua KHL-nya berapa, minimal begitu, berapa konsep, ya kan? Atau setidak-tidaknya kita dukung perjuangan UMK, mana UMSK tertinggi atau UMK tertinggi itu menjadi dasar sepulau Jawa. Jadi tidak ada lagi misalnya Banten 5 juta, Kota Bekasi 5 juta, di Majalengka 2,3 juta, padahal tetangga, cuma beda kali. Selisih gajinya 2 kali lipat, ya kan? Kalau sistem pengupahan hancur, udah dipastikan sistem industri, pengelolaan industrinya juga pasti kacau balau. Jadi kekacauan ini harus kita akhiri kawan-kawan, ya kan? Dengan apa? Kita kembalikan lagi, ya kan? Teori pergerakan perlawanan perjuangan kaum buruh, ya kan? Di masa yang lampau, yaitu kekuatan massa. Nggak ada lagi yang bisa itu. Ya hanya dengan kekuatan massa saja. Masa kalian tidak percaya dengan kekuatan massa? Ya kan? Jadi tidak usah bicara hukum di sini, kita bicara ilmu sapu jagat aja, konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2. Kalau kembali ke undang-undang, pakai undang-undang Omnibus Law lagi, pakai Kemen lagi, pakai SK Gubernur lagi. Tidak usah. Saya juga tahu juga teman-teman udah paham hukum kok. Saya nggak mungkin ngajarin bebek berenang di sini. Ya persoalannya kalau kita pakai landasan hukum, turunan daripada konstitusi, kita terus terjebak oleh sistem upah murah yang termarginalkan ini. Jadi bagaimana caranya? Ya kita pakai undang-undang tadi, Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2 dan kekuatan massa. Hanya itu yang bisa meluruskan nasib kita ini, setidak-tidaknya ikhtiar kita dalam rangka memperbaiki nasib kita. Gitu loh. Jadi di kemudian hari besok tahun 2026 kan nggak kerasa itu, tahu-tahu udah bulan September, ya kan? Kayak masuk bulan-bulan horor gitu loh, ya kan? Waduh, upah lagi, rapat lagi, tutup tol lagi, ya kan? Nah itu berulang-ulang terus tiap tahun. Kalian nggak bosan apa begini-begini terus, ya kan? Kalau hasilnya maju nggak ada masalah. Kalau hasilnya TSK ini maju, no problem. Tapi yang masalah adalah terjadi kemunduran nilai, kemunduran status sosial, kemunduran nilai-nilai kemanusiaan itu tadi, tanpa kalian sadari, gitu loh.
ya kan? Nah, maka dari itu saya berharap nanti kita bisa untuk launching aksi nanti 21, ya kan? Kawan-kawan bisa nanti ya mengirimkan apalagi ini masa-masanya lah gitu, ya kan? Biar kita semua bisa membuktikan persatuan ini ada gitu loh, ya kan? Di tengah mungkin sekarang ini lagi ya bisa dikatakan perlawanan buruh hari ini lagi ya kayak mengalami degradasi, penurunan kualitas aksi gitu loh, ya kan? Karena terlalu banyak bermediasi di dalam hotel yang dingin kan gitu. Kita juga ada di sini karena kita juga sudah apalagi ini menyerap aspirasi. Jadi memang kita turun ke bawah, mendengarkan keluhan-keluhan buruh kita yang ada di ujung Berung, yang belum tentu didatangi oleh anggota DPR atau pejabat manapun, ya kan? Jadi berterima kasihlah kalian kepada pejabat-pejabat serikat yang ada di sini yang mau melihat anggota yang ada di ujung Berung sana, yang tidak pernah ditengok walaupun dia bukan perwakilan rakyat, kan gitu. Nah, yang pertama tadi bahwa saya ingin, kenapa ini penting kita lakukan, segera melakukan semacam strike atau tekanan terhadap buyer, karena yang pertama bahwa momentum upah itu kalau kita lihat siklus grafik atau bicara algoritma itu adalah Januari. Lewat dari situ udah orang udah bahas lain, ya kan? Karena kan hari ini juga SK udah selesai, kan perundingan udah di jalan di perusahaan masing-masing, ya kan? Tapi yang ingin kita catatkan di sini bahwa khusus untuk yang TGSL ini yang punya brand itu ada celah yang dimanfaatkan, ada celah yang bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki itu tadi. Satu, upah, kemudian disparitas upah, ya kan? Kemudian ancaman atau permainan drama yang dibilang tadi itu kan drama aja, ngancam begini, nanti saya PHK, itu kan drama-drama yang dibuat ini. Lah kita aja yang nonton kayak terpengaruh, ya kan? Makanya kurangi nonton drama Korea, gitu kan, biar jangan cepat terpengaruh, ya kan? Artinya kita berbicara di sini, kita gunakan logika kita juga, gitu loh. Nah, itu yang kita hindari agar tidak terjadi lagi eksodus industrial yang besar-besaran. Nah, pertanyaannya kita, yang saya bilang tadi bahwa kalau buyer sudah kita tekan, kemudian kita pressure dan ya kan, dan dia setuju, sebenarnya dia bisa bayar kok. Gaji upah buruh TGS yang bikin sepatu naik ini sama dengan pabrik Toyota, bisa, sangat bisa. Cuma persoalannya pemerintah kita sendiri yang kasih celah. Nih upahnya di sini sekian aja. Jadi kalau di sini capek bikin lu demo, pindah aja lu ke sini. Jadi kan begini, kalkulasi pedagang itu kan di mana dia bisa dapat untung banyak, di situ dia. Misalnya Tangerang bisa dibilang yang membuka industri sepatu lah di sana yang pertama di Indonesia. Di Banten, Serang apa sana kan? Itu yang pertama, yang terbesar. Nah sekarang secara nilai profit dia punya NJOP udah tinggi tanahnya. Sekarang tinggal gampang aja dia jual aja tanahnya. Udah dulu dia beli 50.000, sekarang harganya per meter sudah mungkin 3 juta per meter. Ada berapa, bayangkan itu kenaikan yang dia dapat. Dia tinggal jual berapa hektar di situ. Misalnya lahannya di Komas 5 hektar. 5 hektar ini saya jual, saya bisa beli tanah di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu 50 hektar. Dari nilai itu aja, kenaikan nilainya itu kan tadi NJOP-nya itu misalnya dia mainkan, belum lagi dia gunakan mekanisme perbankan. Jadi kenapa kita tetap harus segera kita intercept ini agar ini tidak bergelunding jalan terus begitu. Jadi sama dengan kita membiarkan eksodus industrial terjadi, dan itu pasti anggota kita ter-PHK karena alasan mem-PHK hari ini adalah eksodus industrial itu tadi. Nah, kita serikat pekerja yang melihat gelagat yang tidak beres ini harus masuk mengintercept, menghalangi jangan sampai terjadi. Caranya apa? Samakan upahnya semua, ya kan? Sama upah, sama kerja, sama brand misalnya. Sama, kalau udah sama dia lu mau pindah kemana? Ya kan, paling juga lu harga ini. Nah, kedua, brand juga nggak mungkin dong ada dia keluarkan rilis harga misalnya satu pasang sepatu harganya 100 US dollar. Tidak mungkin dia keluarkan rilis 100 US dollar, dia kerjakan di Komas, dia beli misalnya 100 US dollar, kemudian di Cianjur dia tidak beli dengan harga 100 US dollar, tidak mungkin. Pasti sama, cuma ordernya dibagi.
Makanya dia punya protokol. Kan teman-teman udah pernah melahirkan semacam protokol kode etik lah, agar semua ini dijalankan dengan baik. Kalau enggak, punishmentnya adalah order lu gue kurangin. Nah ini sama. Kalau lu nggak jalanin upah begini, nanti buruhnya begini, bla 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 bla, gue kurangin order lu. Kan sama. Kita di sini kita paham lah semua. Anda ini kan serikat buruh semua kan. Di perusahaan kayak PT, maaf saya sebut PT Nikomas, Poyen, ya kan, Sutton Lingung, mana lagi lah, Changsin misalnya. Itu kan tukang jahit doang, kontraktor. Yang siapin gajinya itu ya bayar. Nah sekarang kita hajar bayarnya. Lu kasih nih gaji sama 5 juta misalnya seluruh 10 Jawa ini. Kita nggak usah bicara nasional dulu. Kenapa? Karena kita juga tahu kalau industri ini hanya ada di Pulau Jawa. Jadi jangan ketinggian teing, ya kan, bicara soal nasional, tapi yang berlaku di Jawa kita belajar realistis, ya kan. Nah makanya saya bilang gini, sifatnya regional, kita samakan saja. Nah kemudian gimana caranya? Ya tentu saja dengan gerakan massa ini tadi, kita sampein dulu ke bayar. Ini baru langkah awal saja, tanggal 21 ini. Karena kalau kita tidak mulai, kapan lagi? Mau diskusi lagi, udah kelamaan diskusi, udah cerdas jago semua ngomong lah. Udah antar aja lu ngomong sama bayar langsung, paling enak tuh. Ya kan, daripada ngomong sama kita kan bukan solusi. Ya kan, malah prihatin kita. Sedih amat gua gaji lu rendah amat. Ya kan? Menyedihkan kalau lu bicara sama saya, tapi kalau Anda bicara dengan bayar langsung bisa melahirkan solusi. Kita begini kan mau cari solusi, Pak. Ya kan? Jadi untuk apa? Nah inilah gunanya kita berkumpul di sini, ya kan? Memaksa bayar itu bicara dengan kita. Kita datang dulu. Besok taruh kata aksi tanggal 21 kita turun 1000-2000 orang ke sana dengan semua ini. Jangan tambah melihat bendera berapa lah kamu. Kita datang di situ. Mungkin dia siapa sih itu? Udah nggak usah terima. Ya udah silakan aja, nggak apa-apa terima. Ya kan? Kan gampang. Kita balik arah, ya kan, ke Kemenaker. Gencet menakernya. Nih lu panggil dulu tuh bayar tuh di investasi nih. Kalau enggak kita ramein nih Kemenaker nih. Kan Anda sudah tahu lah trik-trik bagaimana melakukan ini, menaikkan bargaining. Makanya saya bilang tadi, saya tidak perlu lagi ajari bebek berenang di sini. Ya kan kalian udah ngerti lah. Kalau enggak di ini tutup tol, sama aja begitu gitu loh. Ya kan? Narasi itu enggak usah diulang-ulang. Nah intinya begitu, kita menaikkan bargaining kita agar itu tadi menjawab tadi, jangan sampai lagi ada dewan pengupahan sakit hati. Kemudian kita di forum ini jadi tempat forum curhat, karena rata-rata tadi curhat, bukan pendapat. Menyedihkan Pak, ya kan? Sedih gua dengarnya. Saya aja untung ini tidak secara langsung. Kalau tidak saya ini secara langsung, saya sudah ambil tisu ya untuk menghapus air mata saya mendengarkan keluh kesah kalian. Gitu loh ya. Jadi saya kira itu kita sepakati, karena tanggal 21 nanti kita sudah aksi di Nike, Adidas dan Kemenaker, jangan lupa. Ya kan kita di sana dulu dong, masa langsung Menaker. Paling Menaker bilang, masa langsung ke gua, bayar aja lu belum datangin. Nah, biar dia tidak bertanya begitu, kita datangi bayar dulu, baru kita datangi Kemenaker. Pak Menteri, tolong Pak Menteri. Ini aspirasi TGSL ini ada 60 federasi di sini. Ya kan 12 konfederasi. Ya kan minta ada supaya mengakhiri disparitas upah yang kebablasan ini. Kita minta agar Pak Menteri bisa menjadi mediator antara kami dengan bayar. Kan pasti disambut positif Pak. Nah itu cara kita memaksa bayar, sekaligus juga memaksa pemerintah. Karena kalau kita tidak memaksa, ya sudah, terima aja derita lu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.